Oke, Oke, Pak. ya boleh kita mulakan kan? Ya, boleh sudah. Oke. Jadi shalom sekali lagi semua kepada kawan-kawan dan rakan-rakan serta yang dihormati penceramah undangan kita, ya Reverend Dr. Wilfred John Samuel, ya. Dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada LCM dan komuniti pelaksana webinar ini, ya, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator untuk sesi kali ini, ya. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang um, menyediakan masa untuk ikut serta dalam webinar ini. Jadi sebelum kita mulai sesi webinar malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menyerahkan webinar ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin. Terpuji, termulialah Engkau Allah Bapa kami yang di syurga, Tuhan kami Yesus Kristus Roh Kudus, yang ada beserta dengan kami, dan kami yakini bahwa penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sentiasa pada setiap masa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar webinar, ya Tuhan, mendengar perbahasan daripada Dr. Wilfred John, dan kami mengharapkan pertolongan daripada Tuhan supaya apapun yang dibahaskan, dibicarakan melalui webinar ini, ya Tuhan, dapat menolong kami sebagai pastor, reverend, jemaah Tuhan, supaya lebih mengenal kerajaan Tuhan, dan melalui pengenalan itu akan membuatkan kami lebih bersemangat hidup merdeka di dalam Kristus. Jadi Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan, baik penceramah kami dan baik kami yang mendengar serta juru teknik Zoom, ya Tuhan, yang mengawal Zoom ini, ya Tuhan, dan juga uh, internet kami, ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami serahkan webinar ini awal, pertengahan, sehingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Oke. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus sekalian, apa itu teologi? Mengapa teologi penting untuk kita sebagai pastor, reverend, ataupun jemaah Tuhan untuk pelajari? Dan bagaimana pemahaman kepada teologi ini, teologi yang benar, dapat berfungsi dalam menjawab isu-isu semasa dalam gereja. Jadi persoalan-persoalan itu mungkin akan terjawab melalui perbahasan oleh penceramah kita yang luar biasa malam ini. Jadi saudara-saudari sekalian, saya senang untuk memperkenalkan serba ringkas tentang penceramah undangan kita hari ini. Ya, saya yakin dan percaya ramai di antara kita mengenalinya, tetapi tak salah kalau saya memberikan perkenalan ringkas tentang beliau. Jadi beliau ditasbiskan sebagai Reverend di Evangelical Lutheran Church Malaysia. Beliau juga pernah menjadi pastor sidang selama 15 tahun dari tahun 1986 hingga Mei 2001. Beliau juga pernah menjadi pensyarah di Seminari Teologi Sabah selama 13 tahun dari Jun 2001 sehingga 2014, dan ya, saya salah seorang daripada muridnya. Dan beliau juga pernah memegang jawatan sebagai pengetua Seminari Teologi Sabah selama 4 tahun pada tahun 2015 sehingga 2019, dan bermula pada Jan 2020 sehingga hari ini beliau telah menjadi Director untuk Lutheran Study Center di Sabah. Jadi beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Reverend Dr. Wilfred John Samuel. Jadi Reverend, izinkan saya untuk mengingatkan bahawa penyampaian perbahasan Anda akan berlangsung selama 40 menit, dan bakinya 20 menit kita akan buka untuk sesi soal jawab. Kepada kawan-kawan saya yang hadir hari ini, ya, sambil mendengar Anda boleh melayangkan pertanyaan-pertanyaan di ruangan chat, ya, selama perbahasan ini disampaikan. Bagi melancarkan sesi perbahasan malam ini,
Marilah kita semua peka untuk memastikan mic kita masing-masing dalam keadaan mute, ya, dan unmute sekiranya diperlukan dan dalam keadaan yang sesuai. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya dengan berbesar hati menjemput Reverend Dr. Wilfred untuk menyampaikan perbahasan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Pastor Andri untuk pengenalan tadi, dan shalom dan selamat datang kepada semua. Memang seminar kita mau fokus pada pengkajian teologi dan kepentingan teologi dalam kehidupan kita. Oke, izinkan saya screen share ya. Oke, saya harap semua orang boleh nampak ya. Boleh nampak kah? Boleh nampak ya? Oke, jadi tajuk kita adalah memahami zaman kita dan cabaran-cabaran masa kini yang dihadapi gereja. Karena LCM merayakan itu hari atau minggu teologi. Dan jadi memahami zaman kita itu adalah sesuatu yang susah karena dunia yang kita melihat sekarang berubah dengan begitu cepat. Apa yang kita pikir ini adalah benar untuk hari ini, mungkin hari kemudian itu menjadi sesuatu yang sudah luput ya. Jadi macam mana kita harus meresponi kepada semua cabaran-cabaran yang kita menghadapi. Dan itulah kita mau lihat ya, dalam konteks itu macam mana isu-isu yang menghambat gereja, macam mana kita boleh mengatasinya. Dan jadi banyak masalah, satu daripada cabaran yang besar bagi kita adalah banyak pemuda-pemudi Kristian yang mudah terjerat pada informasi palsu, provokasi, dan juga berita palsu yang menjadi viral ya, yang disaran oleh media sosial. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Karena setiap kita ya sangat bergantung kepada media sosial. Dan sampai ada juga sampai tidur pun itu handphone dia di sebelah bantal dia. Ya. Dan sampai lewat malam, kalau kita lihat belia-belia, bila saya cakap dengan jemaat-jemaat ya, yang ada anak-anak muda di rumah, keluhan mereka dan juga komplain mereka itu adalah anak-anak tidak tidur sampai lewat malam. Jadi kalau dalam tempat kamu tidak ada internet ya, itu kadang-kadang dianggap sebagai berkat juga. Ya. Kalau tidak, yang di bandar mereka selalu komplain. Anak-anak tidak tidur sampai lewat malam, jam 2-3, mereka dalam itu media sosial. Ya. Dan itu adalah satu masalah yang dihadapi gereja sekarang juga. Dan ada banyak bahan-bahan yang tidak benar yang mereka kutip daripada media sosial. Dan juga tersebarnya ajaran-ajaran sesat dan bidat seperti Gnostik, Mormonism, Christian Science, Saksi Yehova, dan sebagainya. Ini adalah beberapa yang utama ya di Malaysia. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang telah Yesus mengingatkan murid-muridnya ya di Matius 24:3. Kita boleh renungkan ayat-ayat itu. Yaitu amaran itu diberi oleh Yesus supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak ditipu oleh musuh kita, yaitu iblis. Dan manusia yang tanpa pengetahuan hidup seakan tidak perlu Tuhan. Dan ini juga menjadi masalah. Kebanyakan belia kita karena mereka mempunyai banyak pengetahuan dari mereka kutip semua itu daripada internet
dan juga media sosial. Jadi akhirnya mereka buat kesimpulan, saya tidak perlukan Tuhan. Saya mempunyai semua maklumat, saya mempunyai semua informasi. Jadi macam kehidupan individu itu adalah hal pribadi. Orang lain tidak perlu campur tangan. Sampai mereka tidak mau ibu bapa juga campur tangan dalam kehidupan. Memberi nasihat, melakukan pemuridan di antara mereka, mereka tidak mau. Ini menjadi satu masalah, cabaran yang sangat besar untuk gereja masa kini. Dan sekularisme dan impact di dalam gereja, sekularisme itu mempunyai perlembagaan yang sendiri. Kalau gereja, kalau kerajaan surga mempunyai satu perlembagaan yang sendiri. Tapi dunia mempunyai perlembagaan yang sendiri. Bolehkah seorang Kristen menipu? Bolehkah seorang Kristen berbohong? Dan kalau kita tanya dari orang yang sangat dipengaruhi secara sekular, mereka katakan asalkan pembohongan itu membawa keuntungan, boleh berbohong. Ya. Dan tapi dalam konteks Alkitab dan perlembagaan surgawi, kita katakan itu adalah dosa. Jadi sekularisme mempunyai cara yang berbeda daripada Alkitab. Dan dengan itulah ada masalah yang besar, dan kita katakan kita harus ada pahaman teologi untuk menentang semua ini. Jadi gereja dipanggil untuk memberi kepimpinan, dan setiap hamba Tuhan dan juga pemimpin ibu bapa dipanggil untuk memimpin. Jadi ini memerlukan pahaman teologi yang baik dan kepakaran untuk mengatasi cabaran-cabaran dari luar dan dari dalam. Jadi dalam konteks gereja, kita ada cabaran dari luar, yaitu daripada duniawi, isu-isu duniawi, konteks dunia. Tapi di dalam gereja pun kita mungkin ada masalah. Dan sebab itu saya katakan teologi ini bukan hanya untuk mereka yang melayani full time atau untuk pastor-pastor, tetapi untuk semua pemimpin di gereja. Ya, asalkan kita menjadi pemimpin dalam exco atau komiti, kita menjadi bendahari dalam gereja, setiap kita harus ada pahaman teologi. Dan juga setiap ibu bapa juga adalah tanggung jawab untuk memahami apa itu teologi dan mula berteologi, ya. Karena Luther dalam tulisannya berkata, ibu bapa adalah pastor bagi anak-anak mereka di rumah. Jadi anak-anak mereka boleh dididik, boleh diajar, dimurid, supaya mereka boleh teguh dalam Kristus. Itu tanggung jawab ibu bapa. Karena anak-anak sebelum mereka pergi ke gereja, rumah tangga itu yang menjadi gereja yang pertama yang mereka menghadiri. Rumah tangga. Adakah doa rumah tangga, adakah Alkitab dibaca dalam rumah tangga, di rumah, dan sebagainya, adalah proses di mana kita membentuk teologi. Dan sebab itu saya kata, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang melayani penuh masa yang harus pandai berteologi, tetapi semua pemimpin di gereja dan juga ibu bapa. Jadi, adakah kita adalah askar untuk Yesus? Setiap jemaat, ya, saya boleh katakan di sini bukan saja pemimpin, setiap jemaat yang sudah mengenali Yesus Kristus dan ada satu perhubungan yang rapat dengan Yesus Kristus, dia adalah askar untuk Yesus Kristus. Tetapi senjata yang kita gunakan itu bukan pedang, tetapi Alkitab. Jadi kita semua harus tahu macam mana menggunakan senjata itu. Kalau askar yang berperang di medan perang, dia sudah diberi senjata, senapang dan sebagainya.
kalau dia tidak pandai menggunakan senapang itu, sia-sia dia pegang itu, sia-sia dia pergi ke medan perang. Jadi bagi kita, Alkitab itulah senjata yang Tuhan telah memberi. Dan kita harus pandai menggunakan senjata ini. Dan kalau kita tidak tahu, kita tidak boleh hanya ambil itu Alkitab, simpan di rumah atau di dalam laci, dan biarkan begitu, dan harap ada kuasa datang kepada kita, itu mustahil, ya. Sama dengan itu, sekarang semua orang ada handphone dan juga ada Alkitab dalam handphone. Kalau kita tidak membuka dan baca, maka kita tidak boleh nikmati kuasa itu. Kedua, senjata itu bukan senapang yang kita pegang, tetapi doa. Ya, jadi kita ada pedang. Pedang itu adalah Alkitab, dan kita juga ada senapang. Senapang itu adalah doa. Dan bila kita gunakan doa, kita boleh menjadi askar untuk Yesus, untuk berdiri. Karena kadang-kadang kita juga akan diserang. Dan kalau kita tidak menjadi orang yang pandai berdoa, maka mungkin kita cedera dalam proses itu. Ketiga, kuasa itu adalah daripada Roh Kudus. Setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bila kita dipanggil untuk menjadi anak Allah, Allah mengutus Roh Kudus kepada kita dan menanam iman di dalam kita, dan Roh Kudus akan sentiasa berada bersama kita sampai kita mati. Karena Roh Kudus mau memimpin kita dan juga memberi kuasa. Dan kalau kita tidak paham kuasa itu, maka kita tidak boleh menggunakan kuasa itu. Walaupun kita ada itu kuasa, kita tidak tahu macam mana mau menggunakannya. Oke, sebab itu berteologi, bila kita berteologi, bila kita belajar untuk berteologi, maka semua ini akan dijelaskan dan diberikan kepada kita. Dan kita menjadi orang yang kuat dalam iman kita, dan juga menjadi askar-askar yang berwibawa untuk Tuhan. Dan di sini kita juga harus paham, ya, walaupun kita dipanggil untuk menjadi askar, musuh kita itu bukan manusia. Kita bukan berperang dengan manusia. Kita berperang dengan 3 entiti yang lain, yaitu dosa, iblis, dan maut. Ya, dosa itu masalah-masalah moral dalam masyarakat. Macam tadi saya gunakan contoh, bolehkah orang Kristen berbohong? Kalau kamu orang duniawi, dipengaruhi oleh duniawi, maka kamu kata, ya, kalau dosa boleh berbohong boleh membawa keuntungan, apa salahnya? Ya. Tapi dalam Alkitab kita katakan dosa adalah musuh Allah. Dan kita dipanggil untuk berperang. Jadi kita berperang dan kita berkhotbah dan juga mengajar jemaat kita supaya mengelakkan diri daripada berdosa. Dan memang Roh Kudus akan menolong kita dalam proses itu. Kedua, iblis. Dan dalam konteks ini kita melihat ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh iblis di dalam gereja dan di luar gereja, dan mencabar kuasa Tuhan di antara kita. Dan banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Jadi kita sebagai askar untuk Tuhan, kita lah yang harus berperang untuk menghalau iblis dan juga ajaran-ajaran sesat yang boleh menyesatkan jemaat-jemaat kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Dan ketiga itu adalah maut. Maut adalah kuasa neraka. Dan sebab itu semua kita telah diberi oleh Yesus untuk menjadi saksi untuk Yesus, yaitu membawa Injil ke dalam dunia ini. Dunia yang sesat, dunia yang gelap ini, kita membawa Injil supaya mereka yang sedang menuju ke neraka
boleh dipindahkan supaya mereka sekarang menuju ke surga. Dan semua ini adalah menjadi tugas teologi, supaya seorang individu itu disediakan supaya dia boleh menjadi askar yang berwibawa. Jadi apa itu teologi? Jadi mereka yang belajar di seminari, taman seminari, karena mereka belajar Yunani ya, mungkin mereka tahu dua istilah ini, theos dan logos. Ya, ini adalah gabungan ya, theos, logos. Theos itu dalam Yunani adalah Allah, Tuhan. Logos itu adalah firman yang Yohanes menggunakan dalam Injil Yohanes, firman. Ya, jadi bila kita katakan teologi, apa yang kita lakukan dalam proses mempelajari teologi itu adalah kita coba memahami mengenai siapa Allah dan apakah kehendak Allah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, Tuhan telah mencipta kita. Jadi apakah kehendak Allah dan siapa Allah? Dan semasa kita belajar teologi itu akan dijelaskan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta dan Dia telah menciptakan kita dan kita adalah ciptaan Dia, dan karena kita adalah ciptaan, kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita di dalam gereja. Kita di gereja bukan untuk melakukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Sebab itu perjalanan kita yang sangat dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman itu akan menjelaskan apakah Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Kedua, pahaman tentang siapa kita dan tanggung jawab kita terhadap Allah, gereja, dan masyarakat. Jadi, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Tuhan telah menyelamatkan kita menjadi saksi-saksinya, supaya kita boleh menjadi hamba Tuhan yang melayani. Ada yang boleh melayani sebagai penuh masa di gereja, yang bukan itu melayani secara part-time atau sambilan, ya. Jadi, apakah tanggung jawab kita? Sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai suami, istri, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan mengikut kehendak Tuhan dan juga seperti yang diajar oleh Alkitab. Dan inilah proses teologi di mana kita sedang mencari apakah kehendak itu, kehendak Allah itu. Dan macam mana saya boleh menjayakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu. Dan semua ini boleh dilakukan, harus dilakukan dengan menggunakan Alkitab sebagai dasar. Apa saja yang kita sarankan, kita mau lakukan di gereja, mau lakukan dalam keluarga kita, mau lakukan dalam pelayanan kita, mau lakukan sebagai karakter kita, semua itu harus berdasar pada ajaran Alkitab. Ya. Dan proses berteologi itu memang membawa kita menyelami Alkitab. Bukan sekadar membaca dari luar atau mendengar khotbah sekali-sekala, tetapi dengan memahami setiap ayat yang ada dalam Alkitab. Supaya kita boleh bandingkan di antara perjanjian lama, perjanjian baru, dan dalam perjanjian baru kita boleh bandingkan apa kata Injil dan apa kata surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul, supaya kita ada satu fahaman yang holistik. Ya, satu fahaman yang holistik. Jadi, Alkitab dan tafsiran ya. Jadi, kita dipanggil dalam proses berteologi, kita dipanggil untuk mentafsir Alkitab. Itu bukan satu perkara yang mudah. Ya, itu bukan satu perkara yang mudah. Kita harus
luangkan masa untuk membaca itu Alkitab, lepas itu dan ada beberapa proses ya. Dalam proses berteologi, belajar teologi, memang kita akan diajar macam mana melakukan exegesis, macam mana melakukan tafsiran. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, kalau kita ambil semua ayat-ayat Alkitab, kita boleh bagikan ayat-ayat itu dalam 3 bahagian. Bagian pertama itu ayat-ayat yang saran kita melakukan sesuatu. Macam pergi dan menginjil. Dan sebagainya. Jadi semua ayat-ayat mengatakan pergi dan lakukan sesuatu. Itu bagian pertama. Itu mudah untuk kita paham. Kalau Alkitab berkata pergi dan menjadi saksi bagi Tuhan, kita harus menjadi saksi begini ya. Mudah. Yang di sebelah kanan, kalau lihat ayat-ayat yang menghalang kita supaya kita jangan melakukan sesuatu. Jadi kalau di kiri katakan lakukan, yang kiri mengatakan perkara-perkara yang tidak boleh lakukan. Macam hukum 10 ya, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Di antara itu memang ada banyak ayat-ayat yang memberi kebebasan untuk kita tafsir dan lakukan dengan betul. Jadi proses kita belajar teologi akan menolong kita untuk melakukan perkara yang tengah-tengah itu, yaitu untuk mengkaji dan menafsir dengan betul supaya kita tidak mengajar perkara yang salah kepada jemaat kita. Ya, jadi ayat-ayat yang memberi kebebasan untuk menafsir. Ya, macam contohnya kalau kita tanya, kalau seorang pemuda datang dan tanya kita, bolehkah saya isap rokok? Ya, kalau kamu kata tidak boleh, dia akan tanya, kenapa tidak boleh, Pastor? Mana di Alkitab disebut jangan isap rokok? Ya, dan jadi kita pun boleh tanya dia, oke, kalau lakukan, mana di ayat, mana di Alkitab ada ayat yang mengatakan kamu harus lakukan ini? Jadi itu jatuh pada bagian tengah sini ya, bagian tengah. Jadi di sini kita harus mentafsir. Sebab itu kita katakan ya menghisap rokok itu adalah sesuatu tabiat yang tidak baik. Karena itu merosakkan tubuh kita. Dan tubuh kita adalah anugerah daripada Tuhan. Kita harus menjaga. Kita tidak boleh meracuni tubuh kita. Jadi kita coba mentafsir dan memberi satu penjelasan supaya dia tidak menjadi penagih rokok dan mensia-siakan hidupnya, kesehatan dia, dan juga ekonomi dia. Dan pada masa yang sama mengancam kesehatan rumah tangga. Oke, dan ini adalah tugas teologi ya, untuk menolong mereka yang ada masalah, isu-isu moral dan sebagainya, supaya kita boleh menggunakan Alkitab untuk menjelaskan kepada mereka kenapa mereka tidak boleh atau tidak harus melakukannya. Dan ini yang menjadi isu ya, kurang pembacaan, fahaman firman Tuhan oleh jemaat. Dan saya kata kalau dulu mau beli satu Alkitab mahal, RM50, RM60, ya mahal. Jadi kebanyakan keluarga mereka cuma ada satu Alkitab saja di rumah dan semua orang harus baca itu. Tapi sekarang hampir semua handphone pun ada Alkitab yang boleh dimuat turun secara percuma. Kalau dulu mahal, jadi ada alasan tidak ada masa untuk baca. Tapi sekarang ada dalam handphone. Handphone kita bersama kita di mana-mana kita pergi. Jadi, masa ini kita hidup di zaman yang jauh berbeza dengan zaman ketika Alkitab ditulis. Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah Alkitab masih relevan? Jadi satu anak-anak muda, mereka tidak membaca Alkitab.
Jadi mereka tidak ada fahaman. Dan disitulah kita harus ingatkan diri sendiri. Kalau kita sendiri, kalau menjadi pastor, kalau menjadi pemimpin di gereja, menjadi ibu bapa dalam keluarga, kalau kita sendiri tidak tahu kandungan Alkitab, maka kita tidak boleh mendorong dan mengajar anak-anak kita dan juga jemaat kita. Dan sekarang isu menjadi lebih rumit karena masa ini ramai orang sudah pandai menyoal. Mereka kata Alkitab itu ditulis 2000 tahun dulu. Ya. Jadi adakah itu masih relevan? Dia kata semua cerita yang ada itu cerita lama, tapi sekarang dunia sudah berubah. Tapi kita katakan zaman berubah, tetapi masalah dunia masih tetap sama. Ya, masalah manusia itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Walaupun zaman sudah berbeda. Dulu pun ada pembohongan, sekarang pun ada pembohongan. Dulu pun ada keganasan, sekarang pun ada keganasan. Dulu pun dosa, sekarang pun dosa. Dulu pun maut, sekarang pun maut. Dulu pun masalah iblis, sekarang pun masalah iblis. Jadi, perkara yang sama. Sebab itu, Alkitab harus dibawa dalam kehidupan semua orang. Lebih-lebih lagi, mereka yang berteologi, kita harus paham Alkitab sepenuhnya, ya, supaya kita boleh mengajar mereka-mereka di bawah jagaan kita. Jadi dasar teologi dan ajaran gereja haruslah berdasarkan Alkitab. Dan kalau kita dari gereja Lutheran, satu daripada prinsip reformasi Martin Luther adalah Alkitab. Ya, sola scriptura. Hanya Alkitab mempunyai kuasa untuk ya menolong kita membuat keputusan-keputusan yang baik. Ya. Kita tidak boleh katakan semua banyak orang lakukan ini di luar, jadi itu sudah menjadi budaya, jadi gereja boleh menggunakannya. Tidak. Semua itu harus diuji berdasarkan Alkitab. Jadi isu-isu dalaman gereja yang dihadapi gereja masa kini, ini menjadi cabaran gereja masa kini, ya. Tadi saya kata ada cabaran dari luar, ada cabaran dari dalam. Dan gereja masa kini, doa dan ibadah itu menjadi sebuah aktiviti hari Minggu, ya. Macam kebanyakan orang akan berdoa dan beribadah bila datang ke gereja pada hari Minggu. Itu pun kalau mereka datang. Ya. Tapi Alkitab tidak kata doa dan ibadah itu hanya aktiviti hari Minggu. Doa dan ibadah adalah kehidupan kita. Jadi setiap hari, di mana saja kita ada, kita harus berdoa dan harus beribadah, memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Dan kalau tiba-tiba kita rasa kita sudah lakukan satu perkara yang berdosa, kita tidak perlu tunggu sampai hari Minggu untuk pergi dan minta pengampunan. Di situ kita minta pengampunan. Jadi doa dan ibadah adalah kehidupan kita, ya, bukan aktiviti hari Minggu. Dan salah faham ini yang ada dalam gereja harus diperbaiki. Penginjilan kurang diberi tumpuan. Jadi walaupun ya kita tahu kita semua adalah saksi-saksi Tuhan, Tuhan telah memanggil kita untuk pergi dan menginjil, tetapi kebanyakan gereja, kebanyakan jemaat hanya komiti penginjilan yang melakukan program penginjilan. Mereka-mereka yang lain mereka tidak lakukan. Dan itu juga adalah satu salah tanggapan, ya. Setiap jemaat harus dijadikan sebagai penginjil. Di mana saja Tuhan telah meletakkan kita, di situ kita menjadi penginjil. Jadi dewasa, ibu, ataupun belia, siapa saja, di mana kita berada, di situ kita menjadi penginjil untuk Tuhan. Belia tidak mau menghadiri gereja secara fisikal. Dan dulu pun ini satu masalah yang besar, tetapi selepas pandemik COVID ini menjadi lebih teruk, ya.
Kebanyakan belia sekarang mereka berkata, dulu semasa pandemik boleh beribadah dari rumah, sekarang kenapa harus pergi ke gereja? Tidak mau pergi ke gereja. Dan jadi masalah ini harus diatasi dengan menggunakan Alkitab. Mengatakan Alkitab berkata kita harus berkumpul untuk berdoa dan beribadah pada hari Minggu. Ya, jadi isu keempat itu adalah pemuridan yang lemah. Kalau penginjilan itu macam melahirkan seorang anak, seorang bayi. Tetapi bayi itu tidak boleh dibiarkan begitu saja untuk membesar. Harus diberi susu, harus diberi makan, penjagaan, supaya tidak jatuh sakit. Kalau jatuh sakit, beri obat. Penjagaan itu penting. Sama dengan itu dalam konteks Kristen, bila seorang itu telah menjadi Kristen, masuk ke dalam Kristen, dia dianggap sebagai seorang bayi dalam Kristen. Walaupun orang dewasa, dia masih bayi dalam iman dia. Jadi program pemuridan itu harus dilakukan. Kalau seorang bayi, kita lakukan sampai berapa puluh tahun. Kadang-kadang 15, 18, 17, 20, kita masih memberi jagaan yang sesuai bagi dia. Jadi untuk seorang individu itu menjadi dewasa, lebih kurang 25 tahun. Karena sebab itu di Malaysia biasanya selepas 25 tahun dia diberi izin untuk berkahwin. Karena dianggap sudah dewasa, jadi dewasa, maksudnya dia sudah boleh ambil tanggung jawab. Jadi pemuridan itu kalau lemah dalam konteks pertumbuhan dalam Kristen, kadang-kadang dia boleh menjadi sesat. Sebab itu program teologi itu ya adalah sangat penting, di mana kita belajar untuk melakukan pemuridan. Menggunakan Alkitab untuk menyokong perbuatan-perbuatan yang tidak betul. Dan ini juga kadang-kadang dilakukan ya oleh jemaat dan juga kadang-kadang dari dunia. Biasanya macam minum alkohol. Dan biasanya bila saya bercakap mengenai alkohol, ada jemaat yang mengatakan Alkitab berkata boleh minum. Dan ada yang kata Yesus juga pernah membuat air menjadi wine. Jadi kenapa tidak boleh minum? Jadi saya kata Alkitab berkata boleh minum. Tetapi Alkitab juga berkata jangan jadi mabuk. Ada perbedaan dia. Minum, tapi jangan jadi mabuk. Jadi menggunakan Alkitab untuk menyokong perbuatan yang tidak betul itu juga satu masalah di dalam gereja. Dan kita harus mengatasi itu. Dan untuk itu memang kita harus tahu apa yang menjadi kandungan Alkitab. Itu adalah proses pembelajaran teologi. Dan masalah denominasi. Dan kadang-kadang, karena sekarang ada banyak denominasi. Dan memang denominasi itu bukan satu masalah. Macam di Malaysia kita lihat ada banyak bangsa. Ada orang India, Cina, kalau di Sabah pun ada banyak suku-suku. Ya, jadi itu bukan masalah. Itu kita lihat sebagai satu perbedaan, tetapi kita masih boleh bekerja sama. Jadi masalah denominasi kita tidak perlu menjadikan itu sebagai satu masalah. Kalau ada gereja Metodis di tempat kamu, ada gereja Metodis, ada gereja-gereja lain, carilah cara untuk bekerja sama dan berkawan supaya kita tidak menganggap orang lain daripada gereja kita itu sebagai musuh. Karena Tuhan, semua gereja yang ikut ajaran Alkitab itu adalah tubuh Kristus. Jadi Alkitab itu firman Tuhan. Memang di gereja ya, semua orang kita mengaku Alkitab itu firman Tuhan. Kita mengaku. Tetapi persoalan itu adalah apa yang kita buat dengan Alkitab. Apa yang kita buat dengan Alkitab? Bila cakap dengan orang, kita katakan Alkitab itu firman Tuhan. Betul. Tapi adakah apa yang kita gunakan? Ada 5 perkara ya, setiap orang yang berteologi harus
melakukan. Satu, mendengar. Ya, kadang-kadang kita boleh pasang radio dan ataupun ada video, kita mendengar firman Tuhan. Itu oke. Tetapi kita juga harus mula membaca. Ya, mula membaca Alkitab. Ketiga, kita harus mula mengkaji Alkitab. Kajian ya. Macam kita baca satu ayat Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru, dan kita melihat ada perbezaan atau ada persamaan, kita mula mengkaji. Apa maksudnya? Yesus di sini berkata mengenai dosa. Apa itu dosa? Kita mula tanya soalan-soalan begitu, dan kita mengkaji. Keempat, kita harus merenung. Merenung itu macam meditasi. Satu ayat atau satu perkara dan kita duduk dan merenung. Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara dengan saya melalui ayat ini? Karena Alkitab itu, penulis Alkitab itu adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan boleh berbicara dengan kita. Kalau kita merenung dan juga memberi ruang untuk Allah berbicara dengan kita. Itu merenung. Kelima itu adalah menghafal. Banyak perkara kita coba menghafal. Kita menghafal lagu-lagu dan sebagainya. Tapi di sini menghafal ayat-ayat Alkitab itu adalah mengambil ayat-ayat yang tulis dalam Alkitab atau yang ada secara elektronik dalam handphone kamu itu dan menulis itu ke dalam hati kamu. Itulah proses menghafal. Karena bila ayat itu ada dalam hati kamu dan dalam situasi-situasi tertentu dan kamu tidak pandai membuat keputusan, ayat itu akan berbicara dengan kamu. Tuhan akan memberi dorongan dan juga jalan melalui firman Tuhan itu. Dan isu-isu yang dihadapi gereja masa kini karena pengaruh luaran. Tadi apa yang saya cakap itu adalah perkara-perkara yang ada dalam gereja ya. Ini adalah isu-isu dari luar ya. Dan yang pertama adalah ajaran-ajaran palsu. Dan kebanyakan kita itu ya tahu kesaksian Yehova ya. Dan di banyak tempat di Malaysia mereka akan pergi di jalan-jalan tertentu, tunggu di simpang jalan dan siapa saja yang lepas mereka akan berhenti dan cuba mempengaruhi mereka. Kesaksian Yehova. Dan ini adalah satu ajaran palsu ya, yang sangat kuat di Malaysia. Ini telah dimulakan oleh Charles Taze Russell ya. Bagi dia, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan atau Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Maksudnya sebelum Allah mencipta manusia, dia mencipta Yesus dulu. Ya. Dan itulah pahaman mereka yang dasar. Yesus bukan Allah. Ya. Jadi sebab itu mereka menolak doktrin Tritunggal. Yesus itu bukan Allah. Jadi bila kamu menghadapi ini orang-orang yang dari kesaksian Yehova itu, terus kamu tanya dia, adakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pasti mereka kata tidak. Kamu boleh katakan, saya tidak mau cakap dengan kamu. Ya, itulah cara untuk menentang mereka. Bagi mereka Yesus itu bukan logos. Alkitab kata Yesus adalah logos, tapi mereka kata Yesus bukan logos. Dan seterusnya mereka tidak percaya Yesus mati atas salib. Ya, mati atas salib. Dan mereka juga menyokong perkawinan homoseksual. Oke. Jadi kadang-kadang jemaat kita kalau mereka tidak diajar mengenai ini supaya mereka boleh berhati-hati, kadang-kadang di sekolah atau di university semasa anak-anak belajar di university atau di tempat kerja ya, ajaran ini kadang-kadang akan sampai kepada mereka. Jadi sebelum itu kita harus menyediakan mereka. Dan itu adalah proses teologi ya.
Dan ajaran sesat yang kedua itu adalah Mormon, ya. Ini dimulaikan oleh Joseph Smith. Bagi dia, Allah Bapa dan Yesus ada mempunyai tubuh, tapi Roh Kudus tidak ada tubuh. Sebab itu mereka menolak doktrin Tritunggal. Mereka kata Roh Kudus itu bukan Allah. Ya. Dan Alkitab ditambah beberapa tulisan dari Mormon. Jadi mereka dalam Alkitab yang mereka pegang itu bukan saja ada 66 buku, tetapi ada tambahan yang telah ditulis oleh pemimpin mereka, Joseph, ya. Dan jadi Alkitab mereka lebih tebal, ya. Dan mereka juga mempraktik poligami, boleh kawin lebih daripada satu istri. Dan ajaran Mormon juga adalah kuat di Sabah dan juga di Semenanjung. Dan jemaat-jemaat kita harus diajar dan supaya mereka berhati-hati. Dan sekte kerohanian zaman baru. Ini juga adalah sesuatu yang baru, kerohanian baru. Bagi mereka kata, walaupun kamu percaya pada Yesus, kamu tidak perlu pergi ke gereja. Karena mereka menolak gereja. Tidak suka pergi ke gereja dan tidak suka beribadah. Bagi mereka, tidak perlu macam hari Minggu pergi beribadah, pergi ke Bible study, perlu membaca Alkitab, tidak perlu. Kamu buat sajalah apa yang baik, kamu fikir baik itu kamu buat dan pergi. Tidak pergi sia-sia pergi ke gereja, buang masa di sana, dan juga memberi keuangan di sana, persepuluhan di sana. Semua itu adalah sia-sia. Kamu gunakan duit untuk diri sendiri. Tidak perlu pergi kepada gereja. Ini gereja sebagai institusi sedang cuba menipu kamu, ya. Dan itulah ajaran mereka. Kedua, kesukaan suka bersendirian dan doa. Mereka tidak pergi untuk fellowship atau persekutuan di gereja. Mereka mau bersendirian saja. Tidak membaca Alkitab, tetapi pengalaman yang menyenangkan hati mereka itu dijadikan dasar. Jadi bagi mereka, betul salah daripada Alkitab itu bukan penting. Yang penting, adakah hati mereka suka? Kalau mereka suka ini, mereka kata itulah saya harus lakukan supaya ada sukacita dalam hati. Kalau merogol itu menjadikan hati dia sukacita, dia kata merogol itu oke, tidak salah. Inilah ajaran pahaman sekta kerohanian zaman baru. Dan praktik agama lain dilihat sah untuk membentuk kerohanian. Jadi bagi mereka tidak perlu hanya membaca Alkitab. Boleh membaca itu kitab suci orang Hindu, kitab suci Buddha, semua itu oke. Dan kalau kadang-kadang kalau kamu pergi beribadah atau sembahyang di kuil Buddha, oke. Jadi semua agama itu dianggap sah. Dan di 2 Korintus 5:7 ya, kita boleh membaca itu. Dan sebab ajaran sesat berkembang. Kenapa ajaran sesat ya berkembang? Pertama, pengajar Kristen yang kurang pahaman tentang Alkitab dan teologi. Karena dalam gereja, kalau kita sendiri tidak pandai berteologi, ya, tidak pandai membaca dan memahami kandungan Alkitab, maka bila kita tidak boleh mengajar, ya, kita tidak boleh mengajar. Kalau katakanlah kamu adalah seorang tukang masak, kamu gelar diri sebagai tukang masak, tetapi kamu tidak pandai masak. Kamu tidak pandai menggunakan kuali, tidak pandai menggunakan apa-apa bahan yang ada dalam dapur, kamu tidak pandai gunakan, maka masakan kamu itu menjadi rosak atau ditolak orang. Sama dengan itu, kita sebagai orang percaya yang menjadi pemimpin, kalau kita sendiri tidak paham tentang Alkitab dan tidak pandai berteologi, maka jemaat yang kita memimpin
boleh menjadi sesat. Karena makanan yang kita hidangkan itu kurang khasiat, mereka tidak makan atau pura-pura makan, tetapi di luar mereka pergi buang itu. Jadi jemaat yang lemah dalam iman. Jadi kita baca ini dalam Efesus pasal 4 ayat 13 hingga 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pemimpin palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah Allah kita. Ya, jadi sebab itu ya, memahami menyelami Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan perlu berdiri di barisan hadapan untuk menentang. Jadi macam seminari, Lutheran Study Center, dan juga macam program TEE ya, yang ditawarkan melalui STM dan juga STS dan sebagainya. Ini adalah kursus-kursus yang ditawarkan di sini adalah untuk pertumbuhan kita sendiri, supaya kita boleh jadi kuat dalam pembelajaran teologi, supaya kita boleh mengajar dengan baik dan jemaat-jemaat boleh menjadi teguh dalam iman dan kepercayaan. Jadi menolong kita bertumbuh dalam iman dan pengetahuan Alkitab. Ya, kadang-kadang kita baca Alkitab, kita tidak paham, kita tidak boleh terus tutup dan simpan di satu sudut. Kita harus cari jalan untuk memahami dan mengambil kursus-kursus dalam proses pembelajaran teologi. Itu akan menolong kita tumbuh dalam iman dan pengetahuan Alkitab. Menolong kita memperkasa pembaharuan yang kita sudah alami melalui Roh Kudus. Dan juga bijak berteologi, yaitu menjadi penafsir-penafsir yang kuat. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh berhenti belajar teologi. Jadi di sini ada beberapa pastor-pastor ya, yang memang belajar di seminari sudah tamat, tetapi tidak boleh berhenti belajar. Harus sambung belajar, ya. Dan mungkin ambil kalau sudah belajar PTH kah, diploma kah, jangan melengahkan masa, ambil master of ministry ataupun master of theology, karena ini adalah sangat penting ya untuk proses pertumbuhan dalam teologi, karena melalui kita lah jemaat-jemaat kita akan diberkati dan dipastikan mereka selamat, ya, tidak sesat. Jadi lagi Pastor Andre lagi 5 menit ya, boleh selesai. Jadi kita sudah diperbaharui ya. Apa maksudnya? Kita sudah diperbaharui menjadi di dalam sudah semua pun sudah jadi baru ya, dan harus menjadi kuat. Kita telah mengalami pembaharuan dari dosa ke rohani. Kita ada kerohanian yang kuat. Itu harus ditambah kuat. Bila kita macam berhenti makan, tubuh kita akan menjadi lemah. Jadi jangan berhenti makan firman Tuhan ya. Kedua, pembaharuan dari ketakutan ke iman. Kalau dulu semua pun takut, sekarang kita ada iman. Dan iman itu berkata, Tuhan bersama kita. Dan pembaharuan dari kekosongan ke berbuah. Karena Roh Kudus sekarang hadir bersama kita, kita ada buah Roh Kudus. Kita juga ada kurnia-kurnia Roh Kudus. Pembaharuan dari kelemahan kekuatan.
Roh Kudus yang tinggal di dalam itu bukan roh yang lama, tetapi roh yang kuat. Dan pembaharuan dari kutuh ke berkat. Dulu kita dianggap sebagai kutuh. Kalau kita tahu, Paulus bercakap mengenai pembaharuan minda. Dalam pembaharuan minda, Paulus menggunakan istilah metamorphosete dalam Yunani. Dalam bahasa Inggris itu adalah, atau dalam bahasa BM itu adalah metamorphosis. Ya, yaitu di mana proses seekor ulat itu menjadi kupu-kupu. Sebagai ulat, dia membinasakan semua yang ada di sekeliling dia itu. Orang pun tidak suka. Nampak itu ulat, dia coba sembur racun perosak ataupun dia pijak dia. Bila itu menjadi kupu-kupu, selepas berada sebagai pupa, sekarang menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu bila dia duduk atas bunga pun dia pastikan tidak mencederakan bunga. Dia ambil itu madu. Lepas itu dia memberkati bunga itu dengan polinasi di mana boleh muncul buah dalam pokok itu. Buah itu ada biji, biji itu akan menambahkan pokok itu. Ya, jadi dulu sebagai ulat kita adalah sangat terkutuk. Sekarang kita adalah menjadi berkat kepada orang. Dan seterusnya, pembaharuan dari kekalahan ke kemenangan karena Kristus menyertai kita. Pembaharuan dari penghambaan ke hidup bebas. Sebab itu kita katakan dalam konteks teologi, kita katakan sekarang kita sudah menjadi orang yang bebas. Kenapa kita mau menjadi hamba kepada sesuatu tabiat, ya, tabiat yang tidak baik, macam alkohol atau isap rokok atau WP dan sebagainya. Kita tidak perlu menghambakan diri kepada tabiat-tabiat yang tidak betul itu, karena kita sudah jadi bebas dan kita kekalkan kebebasan itu untuk memuliakan Tuhan. Pembaharuan dari tidak ada haluan ke hala yang bertuju. Sekarang kita tahu kemana kita pergi. Kalau dulu kita sia-siakan hidup kita, sekarang kita tidak menyia-siakan hidup kita. Kita ada tujuan. Pembaharuan dari kesedihan ke sukacita. Walaupun COVID dan dalam semua situasi, kita masih tahu bahwa Tuhan yang masih kontrol, bukan iblis yang kontrol. Tuhan yang masih kontrol dunia ini. Dan akhirnya kita melihat pembaharuan dari pasif menjadi aktif. Sebab itu kita menjadi aktif untuk Kristus. Jadi ini adalah proses pembelajaran teologi di mana kita menjadi orang-orang yang berwibawa sebagai pemimpin, sebagai ibu bapa, untuk menjadi orang kuat bagi Tuhan. Jadi kesimpulan di sini, oleh itu sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin dan jemaat, ya, kita mesti jalani kehidupan berpusatkan Kristus. Pastikan Kristuslah di tengah-tengah hidup kita. Kita juga diperkasakan oleh Roh Kudus. Mulai dari hari pertama, saat pertama, Tuhan telah mengutus untuk menyertai kita. Ya. Dan Roh Kudus sentiasa bersama kita. Kita tidak perlu takut. Dan bila kita buka Alkitab, kita belajar, kita masuk sekolah teologi untuk belajar, ambil kursus-kursus, Roh Kudus akan pimpin kita melalui itu. Jangan lupa terlibat dalam misi. Gereja wujud di atas bumi ini untuk misi. Ya, itulah Tuhan memanggil kita sebagai saksi-saksinya. Mesti membangunkan kehidupan doa yang berkesan. Jadi jangan, doa itu bukan satu aktiviti, ya. Doa itu bercakap dengan Tuhan. Kalau kamu ada satu perhubungan yang baik dengan Tuhan, maka kamu akan sentiasa bercakap. Macam bercakap dengan anak, istri, atau keluarga, kawan-kawan, ya. Kita selalu komunikasi dengan Tuhan.
kita mesti komited untuk membaca dan mengkaji firman Tuhan, untuk menginjil, membangunkan jemaat, dan menentang ajaran-ajaran sesat. Oke, jadi inilah tujuan untuk berteologi dan juga mengambil bagian dalam proses pembelajaran teologi, dan itu tidak berhenti selepas mempelajari satu kursus ya. Kalau kepakaran doktor pun, kalau kita tengok, walaupun dia sudah belajar MBBS, tidak cukup. Dia sentiasa harus, karena ada ubat baru, ada macam-macam rawatan baru, mesin baru, dia terus harus belajar. Selepas itu dia menjadi pakar. Kalau pakar pun nanti ada lagi yang dia harus belajar. Jadi sama dengan itu, sentiasalah kita terus belajar supaya kita boleh berteologi sebagai hamba-hamba yang berwibawa. Terima kasih dan Tuhan berkati. Kita buka untuk soalan. Baik, terima kasih Reverend Dr. Refred untuk perbahasan yang sangat baik. Dan ya, sekarang sesi soal jawab. Apakah ada siapa-siapa yang mau memberikan soalan, bertanya soalan berkaitan apa yang sudah kita dengar sebentar tadi? Ada? Adakah yang belum masuk sekolah Alkitab? Siapa yang belum masuk sekolah Alkitab? Atau dia ada Ini Wak Suziana dengan Nantida nih, mereka ikut program BMTE, STM. STM ya? Oke, mereka teruskan ya. Ya, bagus. Ya. Teruskan perjuangan itu ya, karena masih perjalanan kamu itu masih jauh. Oh, Susiana dan Nantida. Dan Well juga. Ya, dia pun sama juga BMTE, STM. Ya, oke, bagus, bagus. Oke, Pak. Di bahagian pendahuluan tadi saya lihat ada nyatakan tentang menangkis informasi palsu, provokasi berita palsu melalui media sosial. Jadi menurut Bapak, bagaimana gereja ataupun ibu bapa ataupun muda-mudi itu sendiri dapat menangkis informasi palsu, provokasi berita palsu melalui media sosial ni? Ya, ya, memang ini adalah masalah yang besar. Sebab itu ibu bapa, macam contohnya ya, bila anak-anak itu sudah menjadi belia ya, 20 tahun begitu ya, atau 18 tahun ya, kalau mau koreksi mereka pada masa itu mungkin susah sikit. Tapi bukan tidak boleh lah. Sebab itu, ini harus bermula daripada kecil lagi. Contohnya, macam sekarang saya tengok ya, bila anak-anak dibawa pergi makan di restoran dan sebagainya, karena ibu bapa tidak mau anak-anak itu mengganggu dia, dia terus pasang satu video. Jadi anak-anak itu tengok itu video. Ya, memang dia sudah menjadi. Jadi bila di rumah pun kadang-kadang, bila anak-anak nakal terus ibu bapa kasih itu video. Kamu tengok, jangan ganggu kami. Ya, jadi bagi anak-anak itu adalah satu cara untuk melepaskan diri daripada ibu bapa atau untuk relax. Okey, jadi ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk memperhatikan apakah itu website laman-laman web ya yang mereka melayari kecil lagi ya, semasa kecil lagi apa yang mereka melayari dan mengajar mereka apa yang mereka boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan. Contohnya bila TV yang mula-mula datang ya di Malaysia masa itu kami punya kecil. Jadi biasanya orang kata jangan biar anak kamu menonton TV. Itu akan merosakkan dia macam-macam hal dalam TV. Tetapi masa itu selepas hampir semua rumah pun ada TV.
Jadi sekarang mereka mula mengajar. Jangan berhenti anak-anak daripada tidak menonton TV. Karena bila kamu kata tidak, itulah dia mau lakukan. Tapi mengajar dia dari bila ke bila, berapa jam mereka boleh menonton TV. Dan apakah program-program yang mereka boleh menonton. Ajar. Dan macam mana untuk mentapis apa itu betul, apa itu salah. Dan perkara yang sama mungkin harus dilakukan ya untuk itu. Sebelum pandemik ya, itu anak-anak sekolah darjah 1, darjah 2, darjah 3 ya, tidak dibenarkan untuk sentuh handphone. Tetapi bila pandemik, semua orang harus belajar dari rumah dan semua orang diberi handphone. Kerajaan pun beri handphone kepada semua anak-anak. Jadi sekarang semua orang pun pegang. Jadi sebelum mereka pegang, ibu bapa harus mengajar apa yang kamu boleh buka, apa yang kamu boleh tengok, apa yang kamu harus berhati-hati. Dan ajaran itu harus diberi sebelum mereka memulai perjalanan itu. Karena mereka sudah ada di dalam, susah untuk mereka keluarkan. Dan itulah keluhan kebanyakan ibu bapa yang ada remaja atau belia. Karena setiap mereka itu ada satu bilik, mereka duduk di dalam, dan mereka kamu tidak tahu apa yang mereka melayari dan sebagainya. Tetapi kalau ibu bapa sentiasa mengingatkan mereka, jangan buat ini. Dan bila ada bacaan Alkitab di dalam rumah sebagai satu keluarga, ada doa keluarga, maka firman Tuhan itu akan mula bercakap dengan anak-anak itu bila mereka buat kesalahan. Tapi masalah sekarang, dari satu sudut mereka diberi handphone, diberi laptop, ada wifi, ya. Tapi dari sudut yang lain, firman Tuhan itu tidak ada di dalam rumah. Dan itu bagi saya itulah apa yang kita tidak boleh mengajar kepada anak-anak, firman Tuhan, karena Roh Kudus akan mengajar kepada mereka. Jadi bawa firman Tuhan ke dalam keluarga. Doa itu harus ada sebagai satu keluarga duduk dan berdoa. Dan firman Tuhan itu akan membawa perubahan. Macam kehidupan kita juga lah. Dulu macam mana kita, apa yang telah membawa kita pun tidak mau dengar cakap ibu bapa, ya, mengikut melakukan sesuka hati, tetapi ada masa Tuhan telah berbicara dengan kita karena melalui firman Tuhan. Jadi bawalah firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak itu. Terima kasih Pak. Kawan-kawan yang lain macam mana? Ada apa-apa soalan? Well, sudah full time nggak belum? Ya, Well, sudah melayani full time atau part time? masih kira part time lagi lah. Ya mungkin selepas hari ini mungkin kamu mau masuk full time, ya? Tapi Amin. macam ya Pak Wilfred, saya juga ada satu soalan lah ya mengenai tentang jemaat-jemaat lah di tempat saya nih. Setiap kali kami ada satu grup jemaat lah ya. Dan kadang-kadang jemaat ini selalu mereka post-post mengenai tentang apa yang mereka layari itu. Semuanya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya juga sering kali cakap, kalau kamu mau layari di internet itu, kamu ambil yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka ambil ini yang daripada pahaman Islam, surganya dan nerakanya Islam. Saya sudah sering kali berulang, jangan post itu di dalam grup. Tapi apa yang saya cakap tuh mereka macam tidak tahu lah, mereka paham ke tak paham, sebab mereka ini kacau lah. Sudah banyak kali difahamkan ya, diajar dan sebagainya, biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Adakah itu ngam dengan firman Tuhan? Tapi mereka macam kecanduan lah, macam kecanduan untuk mengambil apa saja yang mereka paham, yang mereka tentang kerohanian mereka ambil. Jadi itu masalah sekarang. Ya, contohnya macam saya ada cup di sini ya.
Kalau cup ini kosong ya, siapapun boleh isi dalam ini dan kasi dia penuh. Kalau cup ini penuh ya, orang dia lihat penuh, dia tak, kalau isi tidak bolehlah dia akan keluar. Dan ini adalah kita, hati kita. Jadi bila hati kita itu tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, masih kosong, masa itulah apa yang dia belajar, apa yang dia tengok di sana, itu akan masuk ke dalam dan memenuhi cawan itu. Dan sebab itu, program pemuridan gereja itu sangat penting. Ya. Dan kalau dalam program pemuridan dia itu sudah dipenuhi dengan firman dan ajaran-ajaran yang betul, kemahiran untuk memahami apa itu betul, apa itu salah, maka orang lain kalau dia isi pun itu akan keluar. Dan bagi saya inilah satu masalah banyakkan keluarga di mana program pemuridan di dalam keluarga dan juga program pemuridan gereja sendiri lemah. Kalau tadi saya kata kalau manusia ya, kalau kau ambil seorang manusia, walaupun 12 tahun ya, dia menjadi orang dewasa, tetapi masih tidak boleh dianggap dewasa. Boleh dianggap dewasa karena dia boleh mula beranak selepas 12-13 tahun. Tetapi dia masih tidak menjadi dewasa karena tidak pandai mengambil tanggung jawab. Masih tidak pandai pergi membuat kerja dia, pergi cuci kain, semua itu. Tidak mau buat. Asalkan orang kata, pergi buat ini, baru dia mau buat. Maksudnya belum dewasa. Jadi sebab itu dalam pandangan sosiologi ya, seorang manusia itu lebih kurang 20 tahun untuk menjadi dewasa. Jadi dalam konteks itu, selepas kita membaptis seorang itu, program pemuridannya harus dijalankan untuk dia, untuk 20 tahun. Tapi biasanya kita buat program pemuridan itu ya, macam 2 bulan, 3 bulan, siapkan dia untuk penuguhan atau siapkan dia untuk pembaptisan. Selepas itu dia dibenarkan, dibebaskan untuk belajar. Tidak cukup. Ya. Jadi disitulah gereja harus melihat pada program pemuridan dia. Dan macam mana dari sekolah minggu ke program muda-mudi ke belia, adakah sinambungan supaya itu boleh membawa ke macam di sekolah, tengok darjah 1, darjah 2, darjah 3, ada sinambungan. Apa yang dia belajar darjah 1 kita tidak boleh bawa dan ajar di belajar di darjah 4, 1 campur 1, 2, tidak boleh. Harus ada sinambungan. Jadi ini sudah menjadi satu masa di mana gereja harus melihat pada program pemuridan dia. Ya, bagi saya inilah masalah yang saya lihat. Banyak gereja di Malaysia ini, masalah di Sabah pun sama juga. Ya. Cepat kita membaptis seorang, tetapi tidak ada pengajaran susulan. Tapi apa yang Well sedang melakukan, terus menegur dia, ajar mereka, dan bila mereka posting sesuatu yang salah, tunjuk kepada mereka melalui firman Tuhan, kenapa itu salah. Ya, kenapa? Jadi gunakan itu sebagai satu landasan untuk mengajar mereka, atau membawa mereka dalam satu kelompok sel begitu untuk bincang. Ya, dan untuk menyelesaikan. Ya, itu yang boleh dibuat. Proses pembelajaran itu. Tapi ini bukan masalah teologi saja ya. Semua bidang lain pun ada masalah yang begitu. Karena sekarang kalau kamu pergi hospital pun ada doktor yang keluar dari sekolah medik, tapi tidak pandai merawat. Kadang-kadang ya.
ada masalah. Tidak pandai jahit pun tidak pandai ya. Mau ambil darah pun dia tidak pandai. Tapi itu nurse lebih pandai. Karena ini masalah. Ada pengetahuan tetapi tidak ada kemahiran. Dan kadang-kadang jemaat kita begitulah. Dia kata dia tahu Alkitab tapi tidak menyelami Alkitab. Dan disitulah kita boleh berdiri bersama mereka untuk mendorong. Tunjuk mereka kenapa ini salah. Macam tadi saya kata macam minum alkohol lah. Mereka kata, oh Alkitab. Terus mereka akan kata ya di Sabah. Alkitab berkata boleh minum. Yesus sendiri buat wine. Saya kata ya. Tapi saya boleh tunjukkan banyak ayat yang mengatakan jangan jadi mabuk. Kalau satu gelas kamu minum tidak jadi mabuk, oke, kamu kekalkan satu gelas saja. Kalau kamu minum 2 gelas, kamu jadi mabuk, maksudnya kamu sudah berdosa. Jadi kamu punya limit itu 1 gelas atau setengah gelas saja. Jadi, yalah, sebab itu kita harus mendekati mereka untuk mengajar, melakukan dengan betul. Oke, terima kasih Pak. Sama. Ya, jadi saya rasa sekarang pun masa dah dekat 10. Ya. Ya. Sebenarnya memang rasa-rasanya ada banyak lagi soalan nak bertanya kan, tapi ya masa kita mencemburui kita. Pasal Andri, boleh Ya, lah di Semenanjung. Nanti saya boleh datang di sana. Kalau ada apa-apa isu yang kita boleh bincang lah. ya boleh. Pakai dia. Ya, Malam itu. ya betul. Jadi, nanti boleh dirancang untuk masa akan datang. Jadi sekali lagi ya kita akhiri sesi soal jawab di sini ya, dan saya secara keseluruhan bagi tim pendidikan LCM Lutheran ya mengucapkan penghargaan, terima kasih kepada Pak Wilfred kerana sudi untuk berkongsi ya ilmu yang sangat-sangat bernas dan berguna untuk kami sebagai pastor, sebagai jemaah, sebagai pemimpin jemaah. Ya, jadi saya percaya setiap ilmu yang telah tercurah hari ini ya berkaitan dengan memahami zaman kita, ya berkaitan dengan hal teologi, berkaitan dengan isu dalaman gereja, berkaitan dengan isu daripada luar gereja iaitu ajaran-ajaran sesat. Ini semua memang sedang berlaku dan perlu langkah-langkah yang sesuai dan efektif untuk menangani hal-hal ini semua. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Reverend Dr. Wilfred untuk sudi berkongsi tentang hal ini semua, dan bagi saya ini semua dasar yang baik dan perlu diselami lagi oleh kami para pastor, reverend dan pemimpin-pemimpin jemaah dan jemaah itu sendiri. Jadi terima kasih ya, dan ya seperti satu kata-kata tadi, zaman berubah tapi masalah dunia tetap sama. Saya tertarik dengan pernyataan ini ya, zaman berubah tapi masalah dunia tetap sama, dan itu yang saya lihat baik di Alkitab apabila saya membaca Alkitab, dan saya melihat hari ini memang ya zaman berubah tetapi ya masalahnya masih tetap ada di sana, masih ada masalah yang sama. Jadi puji Tuhan hari ini kita semua disegarkan, kita semua diberi satu sesi yang sangat-sangat baik bagi saya. Ya, jadi terima kasih daripada saya kepada Pak Wilfred. Terima kasih, Pastor Andri. Jadi yang sudah ada BTH semua jangan berhenti belajar ya, sambung. Ya, Master Teologi ya Pak. Ya, scholarship banyak, ada banyak scholarship. Kamu tanya saya boleh dorong di Germany, ada di Australia dan juga di Amerika. Banyak scholarship untuk teologi. Sambung belajar.
Jangan berhenti belajar. Baik. Oke, jadi saya rasa sampai di sini saja. Ya, jadi terima kasih kepada semua yang terlibat, terima kasih kepada penceramah kita, dan terima kasih kepada Reverend Eric juga yang bersama kita kontrol Zoom. Jadi thank you semua, thank you kepada PP, Pastor Rosma, Pastor Jamal, dan ya khusus sekali untuk Reverend Dr. Wilfred. Jadi sampai di sini. Eric, terima kasih. Terima kasih, Dr. Wilfred. Terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Tuhan Selamat malam, Pak. berkati. Apa lagi kita berkati.